Cik Ragil masih semangat ya? Ya, masih semangat ya. Tadi kan semangat, Cik Ragil mengatakan bahwa generasi dulu masih peduli tentang adat, budaya, kemudian juga tata krama ya. Nah, sebetulnya faktor apa yang sangat utama membuat generasi muda sekarang itu sedikit lost, sedikit hilang dia tentang adat budayanya, tata kramanya, bahwa etikanya juga macam mana? Boleh singkat. Itu kurang lebih kalau dari kacamata saya melihatnya, itu kurang lebih kurang daripada mengatur pola penggunaan gadget dan pengawasan juga pengawasan di diri juga. Jadi apa tu namanya? Itu mempengaruhi pola kita untuk apa namanya? Lebih mengingat budaya, mengingat etika, budaya ya. attitude. Jadi sudah terbawa habis waktu kita, hari kita, kemudian tidak tepat guna tadi. Betul. Karena memang kita melihat generasi muda sekarang bukan saja orang dewasa, budak kecil-kecil umur 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun dibagi handphone, ada game, dia tunak sangat di situ kan. Nah, betul juga kata si Cik Egil ni, Cik Tuan dan Puan, kerana generasi muda kita ni memang kondisi pengaruh yang luar biasa juga sekarang dengan gadget, tapi daripada diri itu sendiri juga. Nah, kalau kita kena punya kemauan untuk masa depan yang lebih baik tentunya ya, untuk bermanfaat bagi orang banyak, tentu hal tersebut Cik Z menjadikan apa namanya tu, tidak sebagaikan suatu kebutuhan ya. Tapi kebutuhan kita kebutuhan yang hal-hal yang baik. Nah, Cik Regil kan ini sekarang masih muda, masih dunia pendidikan, mungkin banyak organisasi-organisasi yang diikuti ya, mungkin generasi muda ataupun bahkan ada organisasi yang orang yang faham-faham sebagai tampuk pimpinan, banyak mungkin ilmu-ilmu yang didapatkan. Ini apa-apa saja yang diikuti nih, komunitas juga mungkin. Kalau saya itu aktif di beberapa organisasi. Kalau di Riau ini saya salah satu pengurus di KNPI Provinsi Riau. KNPI Provinsi Riau biasa. Kemudian alhamdulillah 2 bulan yang lalu saya baru dikasih mandat dari alumni Notariat Undip. Saya jadi ketua provinsi di Kantor Undip Provinsi Riau. Ya, alhamdulillah. Tapi ya, banyak ternyata mengenalkan sosok seorang Ragil karena ya. memang itulah pemain yang muda yang berprestasi, dan kalau sudah bercakap pasal ini organisasi, kemudian keikutsertaan di beberapa instansi juga. Nah, Cik Haji dengar-dengar, ini kalau Cik Haji salah minta maaf. Ini dengar-dengar sosok muda ini katanya insya Allah akan mencalonkan jadi wali kota Pekanbaru. Betulkah? Dan kita juga menengok Cik Z ini banyak baleho-baleho terpampang saya di tengok muka dia. mirip muka Cik Ragil. Betul ni. Kan apa yang mendasari sehingga Cik Ragil saya harus maju mewakili generasi muda untuk memimpin Pekanbaru ke depan. Macam mana itu Cik yang Ragil? perlu kita ketahui ya. Bismillah. Saya sebelumnya melihat, mengamati bahwasanya hari ini Pekanbaru memang butuh sosok yang lebih cekatan, alias gerak cepat. Betul. Kemudian itu poin pertama. Poin kedua, berdasarkan pengalaman dan pengetahuan, sayang rasanya kalau saya tak ikut ambil bagian di sini. Untuk membawa perubahan lagi Pekanbaru lebih baik ke depannya. Jadi karena selama ini memang generasi baru bayar ke atas semua lah ya. Baru tua tak sedap semua. Ya, ini karena masih muda. Belum selesai pemain, silakan. Jadi kita dengan niat tulus dan ikhlas, insya Allah. Makanya saya izin kemarin sama mak di kampung. Itu yang utama. Mak ya udah, kalau memang nak maju, memang niat tu baik, baguskan niat, silakan. Jadi restu orang tua itu nomor satu. Ya, ini itu tadi punya niat karena keadaan. Kemudian yang menguatkan diri, karena sosoknya sebagai muda nih, ini masih muda, tentu dengan masyarakat itu daerah Kota Pekanbaru sendiri seperti apa untuk penerimaan diri sebagai orang muda nih, ini apa yang betul-betul menguatkan diri itu? Mungkin menguat orang masyarakat Pekanbaru mungkin dah banyak mengenal saya, ataupun ada instansi-instansi terkait yang kenal dengan saya, sehingga menguatkan diri sebagai generasi muda untuk memimpin Kota Jadi Pekanbaru. dasar penyokong sehingga minat maju ke depan. Jadi dasar penyokongnya itu karena saya aktif juga dulu di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Jadi rekan-rekan sejawat, adik-adik, kemudian kita juga punya jaringan yang bagus sama APH-APH itu, baik itu di kejaksaan, di kepolisian, dan di pengadilan. Jadi kita bisa
memanfaatkan jaringan tadilah untuk membangun Kota Pekanbaru lebih baik lagi. Ini saya tanya nih, ini kan rencana nak mencalonkan sebagai wali kota. Kenapa bukan wakil? Karena mengingat mungkin kan, karena kalau kita masih muda ataupun mungkin belum secara langsung terjun mungkin di mananya dekat masyarakat ini, bagaimana? Kenapa harus memilih wali kota bukan wakilnya gitu? Kenapa saya memilih wali kotanya? Karena tampuk tanda tangan itu di kita. Kalau kita nak merubah, kita yang muda, ya kita. Kadang suara kita apa yang kita inginkan tak sampai. Tak sampai, ya. Kita Karena mengikut saja. Nah, itu kemudian tadi, seandainya kita berandai-andai, seandainya nanti terpilih sebagai wali kota Pekanbaru, tentunya ingin wajah baru Pekanbaru, ya kan? Maju. Ingin wajah baru Pekanbaru, kemudian juga tentunya ingin Pekanbaru itu maju. Betul. Itu mungkin salah satu motonya juga ya, betul. Ya, betul. Itu motonya sebagai calon wali kota Cik Zee. Gambaran bagaimana wajah baru Pekanbaru yang maju itu? Izin, gambaran wajah baru Pekanbaru yang lebih maju itu, kita mau membikinkan konsep bahwasanya the homeland of Melayu Indonesia hari ini yang merupakan yang akan dipandang oleh dunia itu, nanti kita akan fokuskan di budaya kita, karena kita harus menghargai nilai-nilai leluhur daripada pendiri kota Pekanbaru khususnya. Setuju saya Ragil. Iya, karena Cik Zee sejarah kota itu berkembang harus mengingat ke sejarah. Jangan melupakan sejarah. Karena satu bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu ingat sejarah ya. Yang melupakan sejarah itu bencana sebetulnya. Jangan sampai dilupakan. Ragil kan kita sebagai calon harus optimis ya. Nah, cuma sekarang ini kan Ragil ini kan masih muda. Itu tentu bangsanya, ini peminatnya tuh banyak generasi muda, generasi milenial, Gen Z juga kan. Nah, ini bagaimana untuk bangsa orang tetua yang bisa menerima lah tentunya. Karena pola pikirnya kan berbeda nih Pak Mai kan. Betul. Insya Allah kalau sama bangsa pasar yang tua-tua, kita udah biasa, karena Ragil udah biasa bertemannya dari misalkan di muda, memang tempat kawan berpikirnya orang tua. Jadi kita dapat pengalamannya tanpa harus melalui prosesnya. Dan kemudian ini kan sebagai bakal calon Cik Zee, masih banyak penjaringan. Seperti apa pendekatan Cik Ragil kepada masyarakat Kota Pekanbaru khususnya? Ini apa kegiatan-kegiatan apa yang untuk pendekatan? Apakah setiap malam datang ke rumah orang? Bisa jadi Assalamualaikum berjalan bertamu, bisa jadi. Atau melalui media sosial macam-macam. Alhamdulillah hari ini kita sudah menjalankan beberapa mulai dari media sosial, kemudian di masyarakat kita turun langsung, berdiskusi langsung, mendengarkan masalah-masalah yang ada, karena itu bagian daripada hashtag kita juga, hajar permasalahan Kota Pekanbaru. Dan juga Cik tengok juga salah satu sosialisasinya banyak baleho-baleho sudah ada ya, besar sangat. Ini sebagai pengenalan diri kepada masyarakat ini mungkin banyak daripada media sosial yang mungkin yang menyuguhkan kegiatan-kegiatan harian. Seperti kemarin kita ada juga Pekan Raya Pekanbaru, kita hadir di sana, kita ikut lihat UMKM yang ada di situ, bagus-bagus produknya. Jadi kalau kita viralkan sama-sama kan alhamdulillah rezeki juga. Jadi UMKM kita tuh sebenarnya banyak. Kan? Dan juga karya-karya mereka terbaik. Cuma sayangnya daya beli mungkin terbatas karena harga kadang mahal ya Pemaya, dan juga sosialisasi sangat mahal, kurang, dan juga harus ada subsidi pemerintah juga. Kemudian juga dan kalau jadi wali kota ada subsidi dari pemerintah Kota Pekanbaru juga. Siap, insya Allah kita carikan. Itu dia Cik Tuan dan Puan. Kadang ini menjadikan suatu apa juga bagi kita Cik Zee, luar biasa. Jadi sosok seorang muda ini memang ingin memimpin daripada Kota Pekanbaru, membuatkan suatu perubahan Cik Zee. Ya, tidak mudah memang ya Cik Zee, tidak mudah memang untuk melakukan itu semua Cik Tuan Puan, tapi tidak terlepas juga sokongan keluarga. Semuanya menyokong. Kalau nengok kondisi dari generasi muda kita untuk sekarang ni, karena awak masih muda ya, macam mana tanggapan-tanggapan dia orang mungkin lewat di sosial media atau responnya macam mana? Respon dia. Kalau respon hari ini di sosial media, alhamdulillah banyak yang inbox bahwasanya Bismillah bang, saya sudah tahu abang, jadi harapan saya sama abang jangan ada yang berubah bang. Seperti itu. Jadi ibaratnya jangan PHP. Jangan PHP ya. Memberi harapan palsu. Nah, untuk kondisi dari masyarakat kan maklumlah mudah apa pandai kan gitu, bahasa orang kita dulu apa pandai, apa nak kita banggakan nanti begini ni. Seperti apa tanggapan Ragil dengan apa respon masyarakat seperti itu? Tentu ada pro, ada kontra.
kalau terkait respon yang seperti itu, saya selalu menyampaikan bahwasanya ketika mau tahu saya karena historinya lumayan panjang, ketik aja di Google nama kita, Ragil Ibnu Hajar, nanti nampak itu apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Orang tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Jadi cik orang puan semua di rumah dimanapun berada, kenali dulu siapa Encik Ragil, karena dah kenal baru kita sayang. Tadi kami awal juga tak kenal kan, tapi lama-lama dah sayang kita pun. Nah, ternyata dia nama dia ada di Google, Cik Aziz. Saya cari di situ siapa dia, kan gitu, apa kegiatan-kegiatan dia tadi juga. Saya dah lihat. Ada kan jadi tahu kan. Jadi memang Cik Ragil sebetulnya generasi muda kita, cik tuan puan semua banyak sangat di luaran sana yang punya potensi untuk memimpin negeri ini. Tentunya tiada salahnya kita sesekalipun mempercayakan kepada generasi muda untuk memimpin negeri ini. Tapi apapun itu, semua itu di tangan Allah ya. Kita sebagai manusianya ikhtiar berusaha, Allah juga menentukan. Cuma tentunya ada trik ataupun kiat-kiat tertentu nih bagaimana supaya nanti makin ramai orang Pekanbaru nih yang suka dengan cik. Apa yang akan dilakukan supaya menarik hati masyarakat? Insya Allah kita akan mengadakan kegiatan-kegiatan sosial yang itu langsung berbasis kepada masyarakat. Tadi nak bagi-bagi duit. Itu lain lagi. Karena itu main di politik kan memang dilarang sebetulnya. Cuma terus dilanjutkan. Kemudian kita lakukan kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat, kita sampaikan visi misi kita, kemudian kita sebarkan luas skala umum, apalagi kepada Gen Z. Karena hari ini Gen Z ini butuh patron, bahwasanya hari ini dengan hanya menggunakan handphone kita sudah bisa jadi konten kreator dan itu bisa menghasilkan. Kemudian terkait UMKM bisa kita memanfaatkan tepat guna untuk pemasarannya. Kemudian tidak menutup kemungkinan juga konten kreator itu bisa untuk menaikkan sosial budaya Melayu kita juga. Jangan hal-hal yang tak berfaedah. Karena memang dari kalau kita lihat Puan Maya, banyak ada konten-konten yang ada berfaedah. Yang penting dia mengutamakan banyak follower, banyak yang menonton. Yang penting viral yang penting lucuan. Itu yang sebetulnya salah sebetulnya ya. Jadi betul himbauan daripada Encik Ragil tadi, konten kreator ni buatlah konten-konten yang berfaedah. Kalau bisa mengangkat ciri khas kita di Pekanbaru ni, Puan Maya. Ini sekarang ni kondisi memang dalam penjaringan juga Cik Aziz ya, Cik Ragil ya, tidak terlepas juga dengan pendekatan kepada masyarakat. Nah, kita ni ke depan tak tahu ya kalau kita duduk alhamdulillah. Nah, kondisi umpamanya kita tidak posisi di situ yang kita inginkan, atau ini apakah tetap pendekatan kepada masyarakat atau berhenti sampai di situ? Kita tak tahu ni dah. Kan kata orang maaf sangat. Panas teh ayam ke Maya. Nanti saat ini semangat nanti atau macam mana, atau memang itu idealisnya diri. Iya betul. Jadi alhamdulillah memang itu ajaran dari orang tua saya dulu. Jadi belum pun saya nak maju wali kota ni saya sudah sudah berbuat. Jadi mungkin ke depannya saya bersama tim sudah saya sampaikan juga. Kita tidak hanya berhenti di sini. Mulai kita start saat ini, kita akan membangun kota Pekanbaru dengan cara kita. Dengan cara Ragil dan pemikiran generasi muda. Kita mainkan Gen Z untuk kota Pekanbaru lebih maju. Tapi Ragil, satu soalan atau pertanyaan saya yang dari tadi menggelitik sebetulnya saya harus tanyakan. Seandainya Ragil diterpilih, masyarakat percaya, apa hal pertama yang akan Ragil benahi di kota Pekanbaru? Jadi macam pertanyaan ini Cik Haji. Tapi bolehlah kita berandai-andai ya. Insya Allah kita lebih fokuskan di dunia pendidikan. Karena pendidikan itu nomor satu. Kalau kita sudah berpendidikan, insya Allah apa-apa yang akan kita usahakan upayakan ke depan lagi, SDM-nya udah bagus, tentu akan lancar semua. SDA bisa terangkat semua maksimal lah. Karena pintar semua kan, jadi pada pendidikan cerdas. Dan kita berharap mudah-mudahan pendidikan di kota Pekanbaru bukan hanya sampai SMP SMA saja, yang gratis sampai kuliah juga. Itu harapan kita. Nah, sebagai calon wali kota Pekanbaru ini memang harus siap nih ya, siap secara fisik, siap secara psikis, siap secara finansial. Udah siap semua nampaknya ya. Siap, insya Allah. Karena itu yang paling penting tuh ya. Karena secara psikis juga Cik Aziz sangat penting juga, secara fisik juga, karena kalau pendekatan kita kepada masyarakat kita punya harus sehat kan gitu, harus semangat. Bukan apa-apa ya Cik Aziz, siap secara fisik, siap secara mental, tapi secara finansial. Karena dia sudah siap Cik Aziz. Luar biasa generasi muda kita. Ragil, kita berdoa mudah-mudahan apa yang akan Ragil capai ke depannya nanti dimudahkan Allah, dan dengan nawaitu yang mulia, insya
insya Allah semuanya akan dimudahkan. Ya, Itu doa kita bismillah. bersama. Iya, Nah, bismillah Ragil, karena tentunya. kita masih punya waktu sekitar 12 menit, Ragil tentunya punya pandangan juga untuk generasi muda kita sekarang, apa yang harus mereka lakukan untuk memajukan Kota Pekanbaru? Manfaatkan Langsung aja. ya. Untuk generasi muda Pekanbaru, saya berpesan manfaatkan waktumu sebaik-baik mungkin, guna untuk baik diri sendiri maupun masyarakat banyak, karena usaha itu tidak mengkhianati hasil. Kemudian tidak ada yang tidak mungkin. Takdir bisa dirubah. Qadarullah itu ketetapan Allah. Ketetapan Allah. Ketetapan dari Allah. Iya, Dan itu satu tadi. hal lagi, Ragil, miris kita, justru pelaku-pelaku yang mencoreng nama Kota Pekanbaru seperti begal, kemudian juga geng motor, jambret, itu banyak dari kalangan generasi muda. Iya. Bahkan ada yang kuliah, bahkan pengaruh daripada obat-obat terlarang, itu juga pengedarnya pada online generasi juga. muda juga. Ini bagaimana dari kacamata Ragil Iya. sebagai generasi muda juga? Sedih kita. Sedih, sangat sedih, miris kita. Makanya oleh karena itu, selain daripada menggunakan teknologi tepat sasaran, kemudian kita juga lebih kepada agamis ya, lebih mendekatkan diri kepada agama, kemudian bisa lebih tertata, kehidupan kita lebih bagus, insya Allah ke depan itu ringan kita dalam menjalani hari-hari. Jadi memang ini memang harus ditanamkan pada diri generasi Iya, muda kita ya. Karena Puan Mai tadi juga Puan Mai cakap juga, Raga cakap juga bahwa pagar utama awal itu keluarga. Jadi iya. didikan orang tua ya Puan Mai di Iya. sini ya. Itu yang paling penting. Nah, untuk terakhir ini mungkin masyarakat Kota Pekanbaru khususnya nih ya, baik yang tua, yang muda, tino jantan ni tak tahu nih, mungkin banyak yang belum begitu mengenal dengan kondisi Ragil sendiri. Iya. Ini di media sosial nih seperti apa nih untuk yang boleh tahu sosok Ragil ataupun Iya. kawan Ragil di situ. Mereka nak Mungkin ada melayarinya media kemana, khusus nak kan Cik kenalnya Aziz? kemana. Mungkin Mungkin yang ingin menjadikan lebih kawan dekat ya, lebih Pemaya. dekat. Boleh kemana, ke Instagram kau ada kemana? Oh iya. Iya. Kalau nomor Kalau- handphone bahaya, nanti ramai nanti aku yang menghubungi. Dan kadang-kadang Ragil. memang Atau ada di punya Cik, apa dia? sekretariat Iya. yang boleh, mungkin nanti generasi muda, jangankan generasi muda, orang tua renta pun boleh datang ke Iya, sana boleh, ya. Tapi bukan minta silakan. sumbangan ya. Iya. Boleh, boleh. Karena tahu ada mungkin, link dia pula, iya, Cik Aziz, ya. atau ada website atau bagaimana. Betul. Kalau untuk di media sosial, kita ada di Instagram, di Facebook, dan di TikTok, itu di Ragil Ibnu Hajar Official. Oh gitu ya. Jadi itu kalau- namanya sama ya? Sama, Ragil Ibnu Ibnu Hajar Hajar Official Official, di Instagram, di Instagram, di dan TikTok, dan di Facebook. Nanti ya. saya add ya. Siap. Kemudian yang lain? Maksudnya? Yang selain itu ada lagi mungkin yang media-media sosial lain? Itu aja. Itu aja ya, untuk Jadi mengenal lebih untuk dekat. mengenal lebih dekat kan, Iya. karena memang betul yang saya bilang tadi, tak kenal maka tak sayang. sayang. Kan? Iya. Tapi memang cetapan semua terkadang kita melihat baleho yang ada, calon-calon kita bukan hanya Raga saja yang cukup banyak di Kota Pekanbaru. Memang masyarakat awam sekarang ini hanya melihat saja, belum kenal. Nah, cara kenal ya bersosialisasi lah seperti ini salah Betul. satunya Puan Maya. Nah, mungkin masyarakat Kota Pekanbaru mungkin ingin mengundang Ragil. Ini Ragil Iya. memang bersiap sedia nih ya. Siap, Bersedia untuk Iya. datangi ya. Silakan di inbox itu aja. dia. Karena bukan Silakan apa-apa di Cik Tuan dan Puan, karena kita kalau tak kenal maka tak sayang, maka kata Cik Aziz betul. tak sayang maka tak cinta. Cik Aziz, Cik Tuan dan Puan, ini kita harus mengenal sosok seseorang kan begitu. Mengenal Nah, lebih baik. sebelum nanti Puan Maya kita tugaskan Ragil untuk baca berita, masih ada ada lagi. 1-2 pertanyaan lagi dari kami terakhir ya, sebelum nanti sampai ke penghujung. Ragil, kita melihat kan Pekanbaru ini kan sebetulnya potensi untuk PAD ini cukup tinggi, cukup tinggi. Cuma terkadang masyarakat juga sedih melihat kondisi pada belakangan ini seperti jalan yang rusak, kemudian banjir yang terjadi di mana-mana. Nah, 2 permasalahan ini, 3 jalan rusak, banjir dan sampah itu selalu menjadi PR setiap pemimpin di Kota Pekanbaru. Nah, sebagai generasi muda nih, bagaimana pembenahan atau solusinya ini sebetulnya? Ini berat pertanyaan Cik. Karena punya keinginan seperti tampuk pimpinan Cik Aziz memang harus betul. mengetahui hal Karena tersebut. Itu selalu jadi PR. Betul. Banjir, kemudian juga jalan rusak, dan juga apa dan satu lagi Puan Mai, sampah. Sampah. Kalau dari saya pribadi, harapannya kalau saya diberikan kesempatan, nanti kita bikin aja seperti sebuah aplikasi, bisa diklik, masyarakat bisa lapor, kita rapatkan sama dinas terkait, kemudian kita pertanyakan langsung berapa lama temponya, waktunya.
ini barang bisa dieksekusi. itu dia. Jadi, Jadi dia kita semua live-kan juga, transparan ya, iya transparan, kita jelas. live-kan juga rapat itu di YouTube. Di-live-kan Jadi juga. masyarakat Jadi bisa melihat. transparansi lebih utama di sini. Yes, Betul. Dan itu juga lebih cepat generasi Cik muda Ezzy seperti ini, Pak Maya. Dan lebih Ya. cepat Lebih pula Cik Ezzy lekas. dapat Tinggal klik aja, Klik, laporan, langsung sampai foto, laporan, sampai. nanti akan dirapatkan dengan sistem transparansi juga Ya. langsung nampak oleh Ya. masyarakat. Harus tuntas langsung. Itu dia. Tepuk tangan sikit, Pak Maya. Tepuk tangan. Itu luar biasa Cik Tuan dan Jadi- Puan keinginan generasi muda kita ya untuk bisa memimpin negeri ini Kota Pekanbaru Betul, ya. Pak Maya. Kita tengok dari generasi muda seperti apa semangatnya, seperti Betul. apa keinginan dia, seperti apa dia dalam menyelesaikan suatu persoalan terkhusus di Kota Pekanbaru. Betul, ya. Puan Mai. Dan Cik Puan semua, umur adalah angka. Ya. Tapi tidak berarti orang yang masih mempunyai umur yang muda tak mampu untuk memimpin sebuah kawasan. Karena percayalah, umur angka berarti seiring jalan dengan pendidikan, dengan pengalaman yang ada, insya Allah yang muda pun punya kemampuan untuk memimpin negeri ini. Itu dia. Setuju, Puan Mai, ya? Setuju. Nah, Cik Ragil ni siap bersaing nampaknya ya. Kalau tengok-tengok generasi muda kita cuma Cik Ragil mungkin saya kita tengok ni ya Cik Ragil ya. Ya, belum muncul lagi. Belum Puan muncul Mai. yang lain-lain. Ya, mungkin nanti mudah-mudahan banyak muncul lagi. Dan bersaing sehat itu wajar. Betul. Tapi semuanya masyarakat yang akan menentukan siapakah pujaan hatinya. Itu dia. Yang penting pendekatan kepada masyarakat, betul. macam mana masyarakat bisa menerima si Regil apa tadi Cik Regil ni sosok yang muda Cik Ezzy Betul, ya. Puan Mai. Mungkin Ya. daripada pengalaman-pengalaman tak begitu kali ya, tapi kita kan tidak tahu di sebalik itu semua Cik Ezzy. Oh, dah banyak itu sepak dia. terjangnya ke mana-mana. Ini dah siap Cik InsyaAllah. Tuan dan Puan lahir dan batin untuk Ya, berjuang ya. Cik Ragil, terima kasih ada banyak Ya. berbuat dengan kita, berbagi Terima kasih, ilmu. Cik. Kita sharing saja Cik Topan semua. Ya. Tidak ada maksud kami untuk ABCD, tapi di sini setidaknya kita bagaimana sharing bahwa generasi muda itu juga bisa menjadi seorang pemimpin dan kenapa tidak dipercaya. Seperti itu Puan Itu Maya. dia, dan punya semangat Aha. Cik Tuan dan Puan siap lahir dan batin Betul. kalau untuk sesuatu hal yang lebih baik lagi.